Jadi pangkal dari semua gejolak syahwat itu karena makan. Jadi kalau sudah syahwatnya tak terkendali, coba kurangi makan. Kalau punya ambisi yang berlebihan, coba kita berpuasa. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, saya ingin menyampaikan tentang sumu tasihhu, berpuasalah Anda sehat. Karena kalau ingin sehat dengan berpuasa, contoh yang paling mudah kita untuk contoh kalau mau general check up, itu diperintah dulu untuk puasa. Kemarin saya fasilitas dari Pegadaian untuk general check up disuruh puasa dulu 12 jam sebelumnya, tidak makan, hanya boleh minum. Ada juga Bapak Ibu sekalian kalau yang pengen nikah tapi juga belum ada jodohnya. Ya, mungkin ada jodohnya tapi belum ada uangnya. Ya, sementara sudah menggebu-gebu syahwatnya. Maka diperintahkan fa'alaihi bisawm fa innahu lahu wijaun. Perintahnya kata hadis Nabi puasa. Terapinya itu ada pada puasa. Bahkan Bapak Ibu sekalian, ketika kita mau di kemo pun itu perintahnya puasa. Jadi puasa ini untuk menyehatkan kita. Maka kata Nabi, sumu berpuasalah tasihhu, maka kita sehat. Dokter yang tahu, saya hanya baca saja, ternyata pankreas kita ini membutuhkan waktu 6-8 jam untuk mengolah lebih baik makanan-makanan kita. Selama bulan Ramadan, pankreas kita bisa istirahat untuk peremajaan, termasuk sel-sel kita. Dengan berpuasa juga menyeimbangkan antara gula darah, gula dan darah kita, insulin kita lebih baik. Bahkan bagi orang yang diabetes pun adalah puasa ini. Itu sudah hasil penelitian beberapa jurnal, kalau kami baca itu banyak sekali menjelaskan tentang kesehatan fisik. Tapi lebih dari itu juga saya ingin menyampaikan tentang kesehatan mental, itu juga dari puasa. As-saum itu artinya al-imsak. Al-imsak itu artinya menahan diri. Secara bahasa as-saum al-imsak, menahan diri. Jadi orang yang bisa sehat itu kalau bisa mengendalikan diri. Makin tak bisa mengendalikan diri, makin tak sehat. Makanya kita dilatih kesehatan itu dari al-imsaku anil mufattirat, anil akli wa syurbi wal jima'i, dari makan, minum dan hubungan suami istri. Sesuatu yang kita inginkan tiga-tiganya. Makan, minum, dan kalau sudah kenyang biasa ingin hubungan badan. Kalau sudah siang-siang begini nggak ada kepikiran hubungan badan. Mikirnya dapat makan, tapi setelah makan baru niatnya hubungan badan. Makanya malaikat itu tidak perlu menikah. Karena apa? Malaikat tidak menikah karena la akla lahum wala syurbah wala nauma lahum. Tidak makan, tidak minum, dan nggak butuh tidur. Jadi pangkal dari semua gejolak syahwat itu karena makan. Jadi kalau sudah syahwatnya tak terkendali, coba kurangi makan. Kalau punya ambisi yang berlebihan, coba kita berpuasa. Jadi kendali untuk kita kesehatan mental itu ada pada puasa. Yang diibaratkan oleh Allah, dilatih, maka disebut dengan madrasatun insaniyatun. Ramadan ini adalah latihan training kemanusiaan. Makan yang tak bisa kita menghindar, minum yang pasti kita tidak bisa menghindar, dan hubungan suami istri, seks adalah kebutuhan kita. Itu kita dilatih untuk ditinggalkan dalam waktu tertentu dalam rangka melatih kesehatan mental kita, emosi kita. Karena orang kalau sudah dikuasai dua hal, itu nggak mungkin sukses hidupnya. Yang pertama dikuasai syahwatnya. Yang kedua kalau dikuasai oleh emosinya. Nah, syahwat dan emosi itu dilatih di bulan Ramadan. Kita kalau sudah lapar begini udah nggak mikirin seks, nggak mikirin soal kawin, nggak mikir. Mikirnya makan dulu. Maka dicegahlah makan ini untuk melatih kita. Saat kita dilatih untuk tidak makan, tidak minum, itu dilatih untuk kesehatan mentalnya. Wa in qatalaka syahsun aw syabaka syahsun faqul inni shaim. Kalau ada orang memaki Anda, nyinyir pada Anda, ngajak perang sama Anda, bilang faqul inni shaim, katakan saya sedang berpuasa. Maka dua yang dilatih, soal nafsunya dan soal emosinya, di bawah kendali apa? Di bawah kendali akal dan di bawah kendali agama. Karena akal saja tidak cukup.
kalau tanpa agama, karena akal kadang-kadang subjektif. Ketika emosi, akal nggak bisa objektif. Demikian juga keagamaan kalau tidak dengan rasional, seringkali kita menjadi ya dogma, menjadi statis di dalam keberagamaan kita. Oleh karena itu, akal dan agama seiring untuk mengendalikan syahwat dan emosi kita. Kalau ini sudah bisa dikendalikan agama dan rasional kita, maka kita akan menjadi orang yang berhasil dalam hidup. Dalam Al-Quran disebutkan la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi orang yang bersembunyi, orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Ya, kalau di dalam keimanan kita yu'minuna bil ghaibi, ya, wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu keyakinan. Kita yakin bahwa nanti ada hari ba'as, ada hari pembalasan. Kita kalau tahu apa yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan, kita pasti hati-hati. Kemudian sekarang penggunaan anggaran pemerintah umpamanya tentang 349 triliun lah umpamanya. Kemudian itu dimintai pertanggungjawaban. Besok-besok itu akan hati-hati, takut nanti dimintai pertanggungjawaban. Tapi kalau di antara kita sudah merasa tidak ada pertanggungjawaban, itu akan lepas. Nah, maka kita yu'minuna bil ghaibi. Nah, iman dengan nanti hari keghaiban kita, hari gaib kita, iman pada yang tidak ada di depan kita, yaitu surga dan neraka dan hari ba'as, dan iman kepada Allah tentunya dan kepada Rasulnya. Kemudian kontrolnya yuqimunas sholah, mendirikan sholat. Maka orang kalau ingin tahu soleh dan tidak soleh itu dari sholatnya. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan rezeki itu bukan hanya harta. Ya, rezeki itu iman dan Islam, ilmu kita ini rezeki. Pergaulan orang-orang yang soleh itu rezeki. Maka saya alhamdulillah di sini sebagai Rais Syuriah bertemu dengan para kiai-kiai yang di kampung, ya, kiai-kiai sepuh yang itu berfikirnya hanya bagaimana mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita kan kadang masih mendekatkan diri kepada manusia. Para kiai itu hanya mendekatkan diri kepada Allah, kepada manusia, bahkan dianggap ngeribetin manusia itu. Waktunya zikir ada tamu. Gitu kan, ada orang lain itu, jadi dianggap ngeribetin bagi mereka. Kalau kita kan masih senang ada tamu-tamu gitu. Jadi kita dekat, itu adalah rezeki. Wa yuqimu, bagian dari rezeki juga mimma razaqnahum yunfikun adalah keluarga kita. Begitu juga kesehatan kita. Baru yang terakhir, yang keempat adalah harta kita. Makanya ketika disebutkan muttaqin itu ardhuhas samawati wa iddatil muttaqin, maka tanda-tanda orang bertakwa alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra, dalam keadaan lapang dan dalam keadaan kita ya seret itu sama. Yang paling mudah orang sedekah itu apa? Menginfakkan. Senyum. Bisa enggak dalam keadaan sedih, gembira, senyumnya itu seimbang? Enggak ketika dalam keadaan senang ngakak-ngakak, pas dalam keadaan sedih kita itu nekuk, ya, alisnya nyambung. Bisa enggak kita stabil? Wa mimma razaqnahum alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra, dalam keadaan senang dan seret itu sama, kita berbagi dengan orang lain. Kemudian wal kadhiminal ghaidha, mampu mengolah emosi, latihan pada saat Ramadan tadi. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, pemaaf bagi orang lain. Bukan melupakan, maafkan. Tidak perlu dilupakan karena itu jadi pelajaran. Tetapi siapapun yang salah kepada kita dimaafkan. Makanya tradisi kita ada tradisi halal bihalal, maaf-maafan dengan asumsi selama bulan Ramadan sudah diampuni dosa-dosa kita. Kemudian di antara kita ada yang menggantung, yaitu saling memaafkan. Karena Allah tidak akan memaafkan antar kita, dosa antar kita, kalau antar kita tidak saling memaafkan. Inilah esensi dari puasa kita untuk menjadi sehat, zahir dan batin, secara fisik dan secara mental kita.